Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Jenderal Purnawirawan TNI Fakhrul Razi. Yang saya hormati Bapak Wakil Menteri Agama, Bapak Kiai Haji Zainud Tauhid Saadi. Yang sama-sama kita hormati Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Dr. Gigi Oscar Primadi, MPH. Yang saya hormati Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kesehatan, Bapak Acep Sumantri, SIP, MBA. Yang saya hormati teman-teman pejabat eselon 2 dan hadirin hadirat, serta yang saya banggakan teman-teman media yang mulia. Alhamdulillah wa syukurillah, kesempatan kali ini adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu, saat yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam di Indonesia, khususnya calon jemaah haji Indonesia tahun 1441 Hijriah 2020 Masehi. Dalam konferensi pers hari ini, pemerintah akan membuat keputusan penting dan bersejarah dalam perjalanan ibadah haji. Semoga keputusan ini dapat memberikan kepastian, kenyamanan, keamanan, kemaslahatan bagi bangsa dan negara. Karena itu, agenda hari ini adalah tunggal, yakni penyampaian keputusan pemerintah terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 1441 Hijriah oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Sebelum waktu kami serahkan kepada Bapak Menteri, marilah kita buka acara konferensi pers ini bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilakan Bapak Menteri Agama untuk menyampaikan keputusan pemerintah terkait penyelenggaraan ibadah haji. Silakan Bapak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Komisi 8 DPR RI, Bapak Wakil Menteri Agama, Bapak Sekjen Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Dirjen PHU Kementerian Agama, dan teman-teman jurnalis. Masih dalam suasana Idul Fitri, saya menyampaikan minal aidin, mohon maaf lahir dan batin. Pertama-tama, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga di tengah pandemi COVID-19, kita tetap dapat melaksanakan tugas-tugas kita dengan baik. Teman-teman jurnalis semua, sebagaimana kita ketahui, pandemi COVID-19 yang sejak awal Maret juga melanda Indonesia, telah berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk layanan sosial keagamaan di bidang penyelenggaraan ibadah haji. Kementerian Agama lalu membentuk Pusat Krisis Haji 2020 melalui keputusan Menteri Agama nomor 392 tahun 2020 yang diberi mandat untuk merancang, menyusun, dan mengkoordinasikan mitigasi krisis pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 ini. Tim ini telah menyusun dokumen lengkap skenario mitigasi penyelenggaraan ibadah haji yang disusun mengikuti perkembangan dan dinamika COVID-19, baik di Arab Saudi maupun di Indonesia, hingga April 3 skema penyelenggaraan ibadah haji disiapkan. Pertama, haji diselenggarakan secara normal sesuai kuota. Kedua, haji diselenggarakan dengan pembatasan kuota. Dan ketiga, penyelenggaraan haji tahun ini dibatalkan. Bersamaan itu, sejumlah layanan haji di dalam negeri tetap dilaksanakan, seperti manasik haji secara daring dan pelunasan BP dengan menerapkan protokol penanganan COVID-19. Untuk layanan haji di luar negeri, kontrak layanan akomodasi, transportasi, dan catering juga dipersiapkan. Hanya saja belum dilakukan pembayaran uang muka sesuai pertimbangan keamanan dan juga atas permintaan dari pihak Arab Saudi. Memasuki bulan Mei, karena waktu semakin mepet,
tim fokus mematangkan 2 opsi saja, yakni pelanggaran haji dengan pembatasan ya lebih kurang 50% dan pembatalan keberangkatan jemaah haji. Sebab tanggal 26 Juni telah disepakati sebagai terjadwal sebagai pemberangkatan awal jemaah haji Indonesia tahun 1941 Hijriah 2020 Masehi. Dari situ kami menghitung mundur tentang kecukupan waktu pemberangkatan jemaah dengan segala proses dan konsekuensinya. Skema pengurangan jemaah diambil karena harus ada ruang yang cukup untuk pembatasan fisik atau physical distancing jemaah, baik di asrama haji, di dalam pesawat, di pemondokan, maupun di area-area ritual haji, khususnya di Al-Musna, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dalam skenario ini, rentang waktu berhaji pasti akan lebih lama dari biasanya. Sebab ada tambahan masa karantina 14 hari sebelum keberangkatan, 14 hari setelah tiba di Arab Saudi, dan 14 hari setelah tiba kembali di tanah air Indonesia. Protokol kesehatan juga mewajibkan setiap jemaah untuk memiliki sertifikat bebas COVID-19 dari pihak yang berwenang. Bersamaan itu, Kementerian Agama juga menjalin komunikasi dengan pemerintah Kerajaan Saudi melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia perihal permohonan informasi penyelenggaraan haji tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 Masehi ini. Kementerian Agama juga telah melakukan kajian literatur serta menghimpun sejumlah data dan informasi tentang haji di saat pandemi di masa-masa lalu. Didapatkan fakta bahwa pelanggaran ibadah haji pada masa terjadinya wabah menular telah mengakibatkan tragedi kemanusiaan di mana puluhan ribu jemaah haji menjadi korban. Kita tahu Saudi Arabia pernah menutup haji, ibadah haji pada tahun 1814 karena wabah tahun, 1837 dan 1858 karena wabah epidemi, 1892 karena wabah kolera, 1987 karena wabah meningitis. Indonesia juga pernah menutup karena pertimbangan masalah agresi Belanda tahun 1946, 47, dan 48. Menteri Agama Fathur Rahman Kafrawi mengeluarkan maklumat Kementerian Agama nomor 4 1947 tentang penghentian ibadah haji di masa perang itu. Kementerian Agama juga telah melakukan konsultasi kepada otoritas keagamaan di Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mendapatkan pandangan keagamaan terkait pembatalan keberangkatan jemaah haji di masa pandemi. Setelah itu, tentu Kementerian Agama juga sudah melakukan komunikasi dengan mitra kami, Komisi 8 di DPR, tentang perkembangan situasi ini, baik melalui komunikasi formal rapat kerja maupun komunikasi informal secara langsung. Kami juga masih akan menggelar rapat kerja dengan Komisi 8 setelah acara pagi ini. Berbagai situasi ini menjadi pertimbangan penting dalam memutuskan kepastian pelanggaran haji tahun 2020. Pada pagi ini, pihak Arab Saudi tak kunjung membuka akses bagi jemaah haji dari negara manapun. Akibatnya, pemerintah tidak mungkin lagi memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan utamanya dalam pelayanan dan perlindungan jemaah. Berdasarkan kenyataan tersebut, pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji pada tahun 2020 atau tahun 1441 Hijriah ini. Saya ulangi, pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji pada tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 ini. Keputusan ini saya sampaikan melalui keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 494 tahun 2020 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada pelanggaran ibadah haji tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 Masehi. Sesuai amanat undang-undang, selain persyaratan kemampuan secara ekonomi dan fisik, kesehatan, keselamatan dan keamanan jemaah haji harus dijamin dan diutamakan sejak dari embarkasi atau debarkasi
dalam perjalanan, dan juga saat di Arab Saudi. Sungguh ini sebuah keputusan yang cukup pahit dan sulit. Di satu sisi kita bersama telah berusaha dengan segala upaya untuk menyiapkan pelanggaran haji tahun ini sebagai perwujudan tugas pembinaan dan pelayanan. Tapi di sisi lain kita juga memikul tanggung jawab untuk memberikan perlindungan bagi jemaah dan petugas haji. Tanggung jawab ini merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin keselamatan warganya. Risiko keselamatan dan kemanusiaan menjadi prioritas pertimbangan kami di masa pandemi ini. Selain itu, juga risiko ibadah yang sangat mungkin terganggu jika haji diselenggarakan dalam situasi masih bertambahnya kasus positif COVID-19 di Arab Saudi dan juga di Indonesia. Keputusan yang pahit ini kita yakini paling tepat dan paling maslahat bagi jemaah dan petugas kita semua. Keputusan pembatalan keberangkatan haji ini sudah melalui kajian yang sangat mendalam karena pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi, dapat mengancam keselamatan jemaah. Agama mengajarkan menjaga jiwa adalah kewajiban yang harus diutamakan. Ini semua menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan kebijakan ini. Pembatalan keberangkatan jemaah haji ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia. Maksudnya pembatalan itu tidak hanya untuk jemaah yang menggunakan kuota haji pemerintah, baik reguler maupun khusus, tapi juga jemaah yang akan menggunakan visa haji mujamalah atau undangan, atau furada yang bersifat visa khusus yang diterbitkan oleh Arab Saudi. Jadi tahun ini tidak ada pemberangkatan haji dari Indonesia bagi seluruh warga negara Indonesia. Teman-teman jurnalis semua, seiring keluarnya kebijakan pembatalan keberangkatan tersebut, jemaah haji reguler dan khusus yang telah melunasi biaya perjalanan haji atau BP tahun ini akan menjadi jemaah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi mendatang. Setoran pelunasan BP yang dibayarkan akan disimpan dan dikelola secara terpisah oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Nilai manfaatnya akan diberikan oleh BPKH atau Badan Pengelola Keuangan Haji kepada jemaah haji paling lambat 30 hari sebelum pemberangkatan kloter pertama penyelenggaraan haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi mendatang. Ini saya garis bawahi, pemanfaatan diberikan kepada perorangan. Kenapa? Karena nilai pelunasan BP itu tidak sama. Yang paling rendah adalah sekitar 6 jutaan, yaitu untuk jemaah yang di Aceh dengan uang mukanya 25 juta, sedangkan yang paling tinggi sekitar 16 juta untuk yang pemberangkatan dari Makassar. Jadi antara 6 juta sampai 16 juta. Jadi variasinya cukup banyak, oleh sebab itu saya garis bawahi, nilai manfaatnya itu diberikan kembali kepada mereka berdasarkan jumlah pelunasan BP yang dia bayarkan. Namun juga setoran pelunasan BP itu juga dapat diminta kembali oleh jemaah haji yang bersangkutan kalau memang dia butuhkan. Silakan bisa diatur dan kami akan mendukung itu semua dengan sebaik-baiknya. Bersamaan dengan terbitnya KMA ini, petugas haji daerah pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dinyatakan batal. BP yang telah dibayarkan juga akan dikembalikan. Gubernur dapat mengusulkan kembali nama seiring dengan terbitnya KMA ini. BP yang dibayarkan akan dikembalikan. KBIHU dapat mengusulkan nama pembimbing lain atau sama pada penyelenggaraan haji mendatang. Jadi ulangi, KBPAU dapat mengusulkan nama pembimbing pada penyelenggaraan haji mendatang. Semua paspor jemaah haji, petugas haji daerah, dan pembimbing dari unsur KBIHU pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 Hijriah ini atau 2020 Masehi akan dikembalikan kepada pemilik masing-masing. Semua hal teknis terkait konsekuensi dari keputusan ini sudah dipersiapkan secara detail. Nanti saya persilakan teman-teman jurnalis berkomunikasi dengan Dirjen PAU atau dengan juru bicara Kementerian Agama untuk bisa mendapatkan penjelasan lebih teknis.
Akhirnya kami menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada seluruh jemaah haji yang terdampak pandemi COVID-19 tahun ini, sehingga tertunda keberangkatan hajinya. Ini semua tentu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat beragama, kita yakin bahwa apa yang kita inginkan belum tentu yang terbaik. Di hadapannya demikian pula apa yang tidak kita inginkan bisa jadi itulah yang terbaik buat hambanya kita semua ini. Mari kita menerima keadaan ini dengan ikhlas. Saya berdoa agar ujian COVID-19 ini segera usai. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri atas penyampaian keputusan pemerintah terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji yang tadi sudah disampaikan secara detail bahwa tahun 2020 Masehi atau 1441 Hijriah ini pemerintah tidak memberangkatkan jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020. Semoga ini menjadi keputusan yang memberikan manfaat maslahat bagi kita semua. Amin. Saya rasa cukup. Nanti kita lanjutkan pertanyaan dari berbagai media melalui aplikasi virtual meeting. Selanjutnya saya persilahkan dari teman-teman media kalau ada pertanyaan, nanti juru bicara Pak Oman geser ke sini. Baik, media Indonesia, ya. Ya. Baik, kesempatan ini akan saya berikan pada 3 teman media untuk menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapan terkait dengan keputusan pemerintah pada pagi ini. Saya persilakan dari teman-teman media Indonesia. Silakan media Indonesia. Di unmute. Oh, di unmute ya. Oke, sorry. Udah kedengaran, Pak? Sudah. Silakan Pak. Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ubay dari Media Indonesia. Yang pertama, mumpung masih suasana Idul Fitri, mohon maaf lahir batin Pak Menteri, Pak Wamenak, Pak Dirjen, dan para sahabat semuanya. Memang ini akhirnya tadinya saya masih berharap gitu, mungkin juga semua ada harapan masih ada pemberangkatan, karena kemarin-kemarin kan sudah ada pembukaan itu Pak Menteri ya, pembukaan Mekah, Madinah juga kemarin dibuka, bahkan viral gitu ya. Itu ada semacam membuncah harapan haji bisa berangkat begitu ya. Tetapi memang kenyataannya setelah ada penyampaian Pak Menteri tadi yang jelas dan lugas tadi bahwa sudah ada kajian yang sangat mendalam dari tim kajian yang dibentuk dengan berbagai macam pertimbangannya, maka akhirnya haji dibatalkan. Semuanya memang harus dipenuhi dengan rasa lapang hati kepada kita semua ya Pak Menteri. Tetapi Pak Menteri, ada satu pertanyaan yang mendasar, itu adalah tadi Bapak katakan sampai saat ini tidak ada akses informasi atau apa kepada pemerintah Arab Saudi. Apakah seperti itu Pak? Tidak ada akses informasi atau komunikasi dengan untuk mempertimbangkan bagaimana kondisi Arab, kondisi Indonesia, kondisi negara lain. Walaupun memang kita memahami ya bahwa demi kemaslahatan lebih baik itu memang ini terpaksa dibatalkan demi kemaslahatan semuanya. Tetapi apakah seperti itu Pak hubungan kita dengan Arab Saudi, tidak ada akses informasi atau komunikasi Pak, sehingga atau juga misalnya sekarang Indonesia mau mengambil keputusan tidak dilakukan pembatalkan haji, tidak dengan membatalkan ini, apakah juga ada komunikasi dengan haji dengan Arab Saudi atau bagaimana? Atau dari Arab Saudi mungkin ada pertimbangan khusus kepada Indonesia Pak? Itu saya Pak Menteri. Terima kasih. Oke, lanjut yang berikutnya. Yang berikutnya, silakan berikutnya. Nanti saya bisa jawab. Berikutnya, apa, Mas? Jawab pos, silakan jawab pos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin Pak Menteri, Pak Wamen, Pak Dirjen, dan jajaran Kemenak. Saya Hilmi dari Jawa Pos. Ada 2 pertanyaan ini Pak. Yang pertama terkait
kebijakan bahwa seluruh WNI tidak bisa berhaji, khususnya untuk yang haji khusus maupun furoda dan lainnya. Bagaimana nanti pemerintah mengawasinya, Pak? Soalnya beberapa agen itu mulai ada yang mempromosikan haji furoda gitu, Pak. Jadi bagaimana pengawasannya nanti? Terus yang kedua terkait dengan kontrak layanan, baik itu penerbangan, terus layanan di Arab Saudi, apakah ada jaminan tidak memberikan kekecewaan atau nanti ada denda gitu Pak, karena ini pembatalan sepihak dari Indonesia padahal Arab Saudi belum menetapkan pembatalan haji gitu Pak. Apakah sudah dikaji aspek seperti ini, misalkan dari penyedia hotel di Arab Saudi apakah tidak komplain gitu nanti Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, silakan. Satu lagi. Nggak ada? Kalau nggak ada cukup? Silakan Pak Menteri. Oke, saya silakan Pak Dirjen dulu menjawab, nanti akan kemudian saya tambah. Silakan Pak Dirjen. Baik, terima kasih. Saya mungkin menjawab Pak Ubed dari Media Indonesia. Jadi sebenarnya bukan tidak ada akses ibadah ataupun informasi. Kita sudah melakukan komunikasi yang sangat proaktif dengan berbagai pihak yang memiliki otoritas di pemerintah Arab Saudi. Yang pertama, kita punya perwakilan pemerintah RI di Arab Saudi, duta besar Arab Saudi, duta besar Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi, Bapak Agus Maftuh Abi Gibril. Itu setiap hari itu mengupdate laporan-laporan perkembangan, baik perkembangan COVID maupun informasi terkait dengan keputusan pemerintah Arab Saudi untuk pelaksanaan ibadah haji. Dan sampai surat berafak tanggal 1 kemarin yang dikirimkan kepada Kementerian Agama menyatakan bahwa komunikasi langsung dengan Menteri Haji tidak bisa memastikan. Bahkan dalam surat itu belum ada kepastian apakah haji ini bisa diselenggarakan atau tidak, karena melihat kondisi perkembangan COVID yang belum juga kunjung selesai. Sehingga tadi Pak Menteri sudah menyampaikan dengan sangat baik, tidak ada kecukupan waktu untuk menyiapkan, karena dihitung mundur dari 26 Juni hingga 2 Juni ini hanya butuh masih tersisa hanya 24 hari. Sementara butuh proses pengurusan visa, kemudian protokol kesehatan, belum lagi karantina dan lain sebagainya. Sehingga ini tadi sangat bagus. Jadi apapun keputusannya kita tidak punya kecukupan waktu ini. Yang kedua adalah dari aspek tadi Pak Menteri mengatakan dari aspek risiko keamanan. Ya, ini yang justru dalam bahasa agama sangat dikemukakan. Ya, jadi istitoah amniyah, keamanan jiwa, yang itu oleh Pak Menteri karena adalah wajib memelihara jiwa dalam konteks ini, itu diutamakan. Kemudian jadi itu ya, jadi akses itu bukan berarti memang tanggal 31 Mei kemarin baru dibuka akses rumah ibadah, yakni di Masjid Nabawi saja. Masjidil Haram belum dibuka sama sekali. Jadi ini padahal di posisi tanggal 31 Mei, sehingga nanti kita nggak tahu. Padahal roadmap bahasanya adalah new normalnya Arab Saudi itu sampai 29 Syawal. Nah kalau sudah 29 Syawal, sementara jamaah haji kita itu tanggal 5 Dzulqa'dah sudah berangkat, lalu pengurusan slotting time penerbangan, pengurusan visa itu tidak punya cukup waktu. Belum lagi resiko tadi yang saya sampaikan. Juga resiko ibadah. Tentu akan terjadi tadi selain ada penambahan waktu semakin panjang, lalu juga resiko ibadah. Kalau ada physical distancing, tentu ini budaya masyarakat Indonesia yang ingin mengejar afdholiyah itu tidak bisa. Padahal kesempatan sekali hidup ibadah itu digunakan untuk memanfaatkan waktu, sementara terhalangi oleh adanya kondisi COVID-19. Nah ini kan makna afdholiyah menjadi berkurang dalam konteks ini. Jadi itu untuk Mas Ubed ya. Jadi saya hanya menambahkan dari Pak Menteri. Yang kedua untuk jawab pos, Mas Hilmi. Saya rasa kita sudah punya sistem, kalau keputusan pemerintah sudah menyatakan untuk seluruh jamaah haji, baik jamaah haji reguler
khusus maupun mujamalah, tentu kita pengawasannya yang pertama adalah koordinasi dengan kedutaan Arab Saudi, karena utamanya adalah pengurusan visa. Jadi nanti kita harapkan pemerintah Arab Saudi melalui kedutaan tidak mengeluarkan visa mujamalah. Kalau artinya kalau ini tidak memberikan berarti tidak menghargai keputusan dari negara dalam konteks ini. Itu pengawasan yang pertama. Yang kedua juga kita melalui Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan nanti di bandara ketika melakukan perjalanan di check-in bandara yang terakhir di imigrasi dalam konteks ini. Itu juga bagian sehingga kalau ada visanya itu visa mujamalah, tentu ini kita berhak untuk membatalkan pemberangkatan dalam konteks ini. Yang ketiga adalah tentu koordinasi dengan penerbangan baik dengan Garuda maupun dengan Arab Saudi. Kalau tidak ada penerbangan mau berangkat kemana. Jadi itu model pengawasan kami terkait dengan yang dikhawatirkan oleh Mas Hilmi. Lalu yang terakhir adalah layanan di Arab Saudi, apakah ada kecewaan atau denda? Saya rasa tidak, karena dalam perjanjian awal kontrak itu dikatakan kontrak ini batal apabila kita tidak jadi memberangkatkan haji, bukan Arab Saudi membuka haji atau tidak. Jadi dalam konteks ini tidak ada konsekuensi apapun. Jadi negara tidak dirugikan, jamaah tidak dirugikan, ruginya hanya waktu aja karena ada proses negosiasi dalam konteks. Jadi ini kekhawatiran dari teman-teman media ini insya Allah tidak akan ada dalam konteks. Terima kasih Pak Menteri. Ada tambahan monggo. Mungkin Pak Wamen. Kalau saya tambahkan kembali bahwa kami juga betul-betul eager banget supaya ini tetap jadi, sehingga kalau ada laporan-laporan mengatakan belum ada tanda-tanda, pernah kami tugaskan kedutaan kita ke sana untuk datang. Coba datang ke Arafah, datang ke Musdalifah, datang ke Mina, coba buat video call, kita lihat. Mereka datang, mereka tunjukkan, betul, oh ya betul. Jadi kami bukan begitu semangatnya supaya bisa tetap haji dan yakin informasinya valid, kami minta mereka datang ke lapangan, gitu ya. Tapi ya situasinya ternyata memang seperti yang kita lihat, tidak ada tanda-tanda yang signifikan, bukan saja pernyataan belum ada, tapi tanda-tanda yang signifikan untuk menunjukkan akan ada pelanggaran ibadah haji itu belum kelihatan di lapangan. Kalau tiba-tiba dilakukan, saya kira ya mungkin nggak tahu lah kita ya bagaimana Saudi Arabia. Tapi kalau itu dilakukan setelah tanggal 1 Juni ini, saya kira kita nggak akan mungkin bisa mempersiapkan dengan baik. Kemudian kami melihat juga Saudi Arabia sangat-sangat kooperatif. Contohnya masalah pemundaan pembayaran uang muka, bukan saja keinginan kita, tapi mereka juga menyarankan yang sama. Jangan ada pembayaran uang muka dulu, kata mereka. Jadi mereka sangat kooperatif. Takut-takutnya pembayaran uang muka dilakukan, tahu-tahu batal, kemudian menjadi permasalahan besar di belakang hari. Jadi alhamdulillah kerja sama kita atau hubungan baik kita dengan Saudi sangat bagus, dengan duta besarnya juga sangat bagus, dengan menteri hajinya juga sangat-sangat baik. Jadi ini sebuah keadaan yang memang mau tidak mau harus kita ambil untuk kemaslahatan kita semua. Terima kasih. Apa masih ada lagi? Tanya, silakan. Ya, silakan dari Twitter dan Tribun. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri dan Pak Dirjen. Minal aidin wal faizin. Saya Husein Sanusi, Pak Menteri dari tribunnews.com. Mau bertanya 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah nanti ada sanksi bagi warga negara Indonesia yang berangkat haji lewat kuota non pemerintah, misalnya dia furoda atau visa-visa lainnya. Nah ini kan perlu dipertegas karena kan ada banyak jalur itu orang berangkat haji. Yang pertama, terus yang kedua, kenapa Kementerian Agama tidak mengambil opsi kedua, misalnya berangkat separuh jamaah haji atau berangkat yang jamaah haji yang usianya muda. Itu Pak Menteri dan Pak Dirjen, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, silakan dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Pak Menteri? Jelas, Mas. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Menteri, Pak Dirjen, Pak Wamen.
Izin mungkin singkat saja mau bertanya mengenai tadi disebut mengenai haji daerah itu biaya hajinya kan akan dikembalikan. Nah, itu mekanisme pengembaliannya nanti akan seperti apa ya, Pak? Kemudian bagi jamaah haji yang reguler itu kan nanti dan biaya hajinya tetap dikelola oleh badan haji untuk digunakan tahun depan. Bagaimana jika kemudian di tahun depan ternyata ada penyesuaian tarif haji? Apakah jamaah yang tahun ini yang ditunda untuk tahun depan itu juga harus ikut membayar dengan sesuai penyesuaian tersebut atau seperti apa Pak mekanismenya? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail. Terima kasih banyak. Ya, baik, langsung saja saya jawab. Yang pertama Pak Mas Sanusi dari Tribun. Jadi yang pertama menyatakan apakah ada sanksi bagi WNI yang berangkat melalui kuota non pemerintah. Saya rasa kita bisa membaca Undang-Undang Nomor 8 2019 karena kita sudah di amanat undang-undang menyatakan bahwa jamaah haji mujamalah harus diberangkatkan melalui PIHK. Apabila ini dilanggar, maka ada ketentuan pasal sanksi yang ada di akhir-akhir undang-undang tadi. Bahkan sanksinya pidana dan juga denda sekian miliar. Saya tidak hafal, tapi ada jelas ada diktum sanksi. Bahkan ada apabila orang dengan atas nama individu atau lembaga menarik biaya itu untuk memberangkatkan haji secara ilegal, maka kena sanksi pidana dan sanksi finansial. Itu jelas di Undang-Undang Nomor 8 2019 dan inilah yang menjadi patokan dari penegak hukum ketika menindak bagi pelanggar-pelanggar haji dalam konteks ini. Itu ya Mas Sanusi ya. Kemudian yang kedua, kenapa tidak mengambil opsi 5%? Jadi tadi disampaikan bahwa ada tahapan-tahapan yang menurut saya ini penting untuk kita jadikan dasar titik tolak. Jadi ada risiko ibadah. Meskipun pada hakikatnya misalkan kita pilih usia muda, tetapi juga ini sangat rentan juga penularan COVID dalam konteks ini. Belum lagi tadi panjangnya waktu, ya ada tes COVID ketika masuk asrama. Kemudian sampai di Arab Saudi juga dites lagi. Nanti ada karantina 14 hari. Ini jadi setelah dipikirkan ternyata panjang rentetannya, maka ini kita mengambil dua keputusan yang paling kecil risikonya. Itu yang dalam bahasa agama dikatakan akhafud dororain. Yang paling risikonya paling rendah. Apa itu? Ya tidak memberangkatkan jamaah haji. Itu saya rasa itu. Karena juga tadi yang saya sampaikan di awal, ada resiko ibadah. Tidak bisa mengejar afdoliyah. Karena ada aspek physical distancing dalam konteks ini. Belum lagi ketika di hotel juga taat pada physical distancing. Jadi ini maka yang paling akhafud dororain ini adalah tidak memberangkatkan jemaah haji. Kemudian dari yang pertama, bagaimana mekanismenya gampang karena mereka membayar BP untuk petugas haji daerah itu juga atas nama pemerintah daerah, maka ya mekanismenya tentu dikembalikan semuanya kepada pemerintah daerah karena SK-nya Menteri Agama itu adalah satu kesatuan. Jadi untuk wilayah DKI petugas hajinya ini sehingga dia membayar juga bisa dilacak dalam konteks ini. Jadi sangat mudah sekali sebagaimana disampaikan beberapa kali oleh Pak Menteri, sangat gampang dan mudah sekali. Yang berikutnya bagaimana jika terjadi tahun depan bagi jamaah haji yang tidak mengambil pelunasan jika ada penyesuaian BP. Ya tentu ya akan yang namanya penyesuaian ya akan disesuaikan. Misalkan kalau tahun depan sekarang ini biaya haji kan 30 rata-rata kan 35 juta 235.602 rupiah. Andai kata nanti karena setiap tahun ini adalah penyesuaian harga, andai kata misalkan sama dengan tahun ini tentu tidak ada penambahan. Tetapi jika ada kenaikan, misalkan naik 1 juta dari tahun 2020, ya tentu dia hanya membayar selisihnya, melunasi selisihnya lagi, hanya 1 juta misalkan. Sebaliknya apabila terjadi penurunan, maka juga akan dikembalikan lagi kepada jamaah. Plus tadi yang disampaikan oleh Bapak Menteri, dana manfaat itu akan dikembalikan secara utuh kepada jamaah haji. Jadi misalkan kalau ada kenaikan,
mereka dapat dana manfaat 1 juta, ya itu diakumulasikan. Ya. Jadi ini prinsip kami adalah mana yang terbaik, yang memberikan keamanan, kenyamanan, dan tidak merugikan semua pihak. Itu yang kita lakukan dalam konteks ini. Saya rasa itu. Terima kasih. Ya, saya tambahkan. Setahu kita kemungkinan itu selain dari kota adalah dari mujamalah dan furada, nggak ada lain. Mujamalah ini undangan pemerintah Saudi, furada ini adalah visa khusus yang diterbitkan oleh Sultan Saudi juga. Tapi kalau kita dengan mereka sudah sepakat menutup peluang ini, saya kira nggak akan mungkin ada lain yang bisa bocor masuk begitu ya. Jadi mudah-mudahan nggak ada lah yang makan itu. Kemudian memang masalah uang ini kita fair banget, tadi saya udah garis bawahi, sangat fair, karena jumlahnya nggak sama, yang paling tinggi, yang paling rendah kan ada yang pelunasan DP-nya ada 6 jutaan, tapi yang tinggi 16 juta. Tentu saja nilai manfaatnya nggak mungkin kita samakan, kita bagi sesuai nilai manfaat dari uang yang bersangkutan. Nah nanti kalau ada kenaikan, ada haji tahun depan, bagaimana dijelaskan oleh Pak Dirjen tadi, ya kita ambil dari sini kalau ada kenaikan. Ya kita doakanlah mudah-mudahan tetap sama, mudah-mudahan ada penurunan, mudah-mudahan begitu. Amin. Terima kasih. Masih ada lagi atau cukup? Cukup ya. Cukup. Saya rasa cukup Pak Menteri. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Menteri atas waktu, Pak Wamen, Pak Sekjen Kemenkes, Pak Oscar. ya Pak Walvido KLN, teman-teman Eselon 2 dan Bapak Isna, teman media, terima kasih semuanya. Selamat bekerja kembali dan kita harus jaga protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.